tepat, pajak itu adalah suatu iuran dari rakyat kepada Rafael Tan ya. Smash ya, Rafael Tan ya, bukan Rafael yang lain gitu ya. Rafael Tan. Bukan, nggak bisa tuh kalian jajan di gacoan terus membaca struknya ada PPN 10%, terus kalian berargumen, saya nggak mau bayar PPN-nya karena sebenarnya yang wajib membayar PPN-nya itu Anda gitu. Wah, itu nanti kalian bisa diketawain ya, dianggap aneh. Kalau ada yang ngerekam nanti diviralkan di Twitter, di Instagram, ya itu malah tambah ramai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak berdiskusi teman-teman semua tentang pengertian dan jenis hukum pajak. Jadi pada bahan kali ini saya mengambil referensi dari suatu artikel ilmiah yang berjudul Hukum Pajak ataukah Hukum dan Pajak, tulisan dari Krishna D. Darumurti yang ada dalam jurnal ilmu hukum Refleksi Hukum pada bulan Oktober 2010. Jadi memang tulisan ini sudah cukup lama, sudah dari tahun 2010, dan pada tulisan ini penulis mengajak kita untuk mendiskusikan kira-kira istilah hukum pajak itu sudah tepat ataukah harus dipisah, hukum sendiri dan pajak sendiri. Tapi pada kesempatan hari ini kita akan membahas hanya kepada pengertian hukum pajak, dasar-dasarnya dulu saja. Baik, yang pertama adalah bagian pendahuluan dari artikel tersebut. Jadi sama seperti artikel ilmiah pada umumnya, yang namanya pendahuluan itu belum membahas tentang substansi. Jadi masih yang berkaitan dengan sejarah, perbandingan dengan tempat lain atau data-data terkini. Dan pada artikel ini membahas tentang sejarah pajak. Ternyata kita ketahui dari referensi tersebut bahwasanya pajak itu awalnya adalah sumbangan sukarela dari rakyat kepada kerajaannya. Jadi ada kata kunci yang harus kita garis bawahi, yaitu adalah kata sukarela ya. Karena sukarela maka tidak ada paksaan. Jadi rakyat secara ikhlas memberikan sumbangannya kepada kerajaannya. Namun lama-kelamaan sumbangan tersebut berubah menjadi paksaan. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, rakyat harus memberikan sumbangannya kepada kerajaannya. Nah, seiring berjalannya waktu hingga sekarang zaman modern, praktik tersebut mempunyai nama pajak. Jadi disebut sebagai pajak. Lalu pengertian pajak. Jadi berdasarkan artikel ini disebutkan bahwasanya pajak itu adalah sumbangan atau iuran dari rakyat kepada negara tanpa adanya balasan secara langsung, atau istilahnya terdapat kontraprestasi ya. Jadi intinya berdasarkan artikel tersebut, rakyat itu memberikan sumbangan atau iurannya kepada negara. Namun begitu, negara tidak perlu atau tidak wajib, tidak diharuskan memberikan balas jasanya, kontraprestasinya secara langsung kepada rakyat. Nah, di sini sebenarnya saya ingin mengajukan pertanyaan ya, silahkan nanti mungkin setuju atau tidak setuju bisa langsung komen di kolom komentar ya sebagai bahan diskusi. Kalau saya melihat pengertian pajak itu kurang setuju dengan kata sumbangan.
Karena kalau sumbangan itu sifatnya sukarela. Ya. Tapi kita ketahui bersama bahwasanya pajak itu sifatnya adalah paksaan. Maka yang lebih tepat, pajak itu adalah suatu iuran dari rakyat kepada Rafael Tan, ya. Smash ya, Rafael Tan ya, bukan Rafael yang lain ya. Rafael Tan. Oh, bukan. Iuran dari rakyat kepada negara. Iuran dari rakyat kepada negara. Jadi bukan sumbangan, karena kalau sumbangan sifatnya sukarela. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis pajak. Yang pertama ada pajak langsung. Jadi definisinya pajak langsung adalah pajak yang langsung dibayarkan oleh wajib pajak. Artinya tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Sang wajib pajaklah, si wajib pajaklah yang harus langsung membayarkan pajaknya tersebut. Contohnya, misalkan pajak penghasilan. Jadi siapa yang wajib bayar pajak penghasilan? Ya yang punya penghasilan tersebut. Nggak bisa misalkan saya yang punya penghasilan lalu saya bebankan pajak penghasilan tersebut kepada pihak lain. Itu tidak bisa, harus saya sendiri yang membayarnya. Lalu yang kedua ada pajak perseroan. Jadi kalau kalian itu nanti mungkin membuat CV, PP atau badan hukum lainnya, itu kalian harus membayar pajak perseroan. Bahkan Anda harus membuat laporan juga. Laporan tentang perseroan atau badan hukum yang Anda miliki. Apa saja aktivitasnya, apa saja yang menjadi pendapatannya. Nah, nanti dari pendapatannya tersebut bisa dihitungkan pajaknya. Lalu ada PBB, pajak bumi bangunan. Yang bisa membayarnya ya yang tertera namanya atau pemilik dari bumi dan bangunan tersebut. Tidak bisa dibebankan kepada pihak lain. Lalu ada juga yang disebut pajak tidak langsung. Jadi kalau sebelumnya pajak langsung, ini pajak tidak langsung, yaitu pajak yang mana wajib pajak dapat membebankan pajak kepada pihak lain. Jadi tidak harus si wajib pajak yang membayarkannya sendiri. Dia bisa membebankan kepada pihak lain. Contohnya pajak pertambahan nilai, PPN gitu ya. Mungkin kalian sering makan di gacoan atau di McD, KFC dan sebagainya, itu biasanya di struknya itu ada pajak 10%. Nah, itu seharusnya yang wajib membayar pajak PPN, ya, pajak pertambahan nilainya, itu adalah pemilik bisnisnya. Jadi kalau gacoan ya berarti ya pemilik gacoannya, McD ya berarti pemilik McD-nya, pemilik bisnisnya tersebut pokoknya. Nah, tapi pemilik bisnis tersebut bisa membebankannya kepada kalian-kalian semua sebagai pembeli. Jadi yang bayar pajak PPN-nya siapa? Ya kalian semua. Nah, kan nggak bisa tuh kalian jajan di gacoan terus baca struknya ada PPN 10%, terus kalian berargumen, saya nggak mau bayar PPN-nya karena sebenarnya yang wajib membayar PPN-nya itu Anda. Itu nanti kalian bisa diketawain, dianggap aneh. Kalau ada yang ngerekam nanti diviralkan di Twitter, di Instagram, ya itu malah tambah rame lagi. Jadi aneh gitu. Jadi kita sistemnya kalau PPN itu take it or leave it. Ya, kalian kalau mau belanja di tempat saya ya harus bayar PPN. Kalau nggak mau ya nggak usah beli di saya. Nah, contohnya kurang lebih seperti itu. Lalu ada pajak penjual dan pajak pembeli. Ini biasanya untuk jual beli barang yang tidak bergerak. Ya, apa itu? Ya, contohnya rumah atau tanah gitu ya. Jadi pajak penjual pembeli itu bisa menjadi alat tawar. Ya. Bisa jadi pajak pembeli itu yang membayar malah justru penjualnya. Atau sebaliknya, pajak penjual itu justru dibebankan kepada pembeli.
tadi makanya saya bilang pajak penjual beli itu bisa menjadi alat bergame, alat tawar. Contohnya misalkan ada rumah ditawarkan harga 1M. Nah, lalu si pembeli berargumen, oke, saya minta harga rumahnya diturunkan jadi 900 miliar, tapi yang bayar pajak penjualnya saya selaku pembeli. Nanti penjual juga bisa berargumen lagi, bisa bergame lagi. Oh, nggak usah, harganya tetap 1M aja rumahnya tersebut. Walaupun nanti tenang saja, pajak pembelinya yang bayar penjualnya saja. Jadi pajak penjual beli itu bisa menjadi alat tawar ketika akan melaksanakan jual beli tanah atau rumah. Nah, lalu contoh yang terakhir adalah pajak balik nama. Nah, kalau pajak balik nama itu biasanya untuk barang yang bergerak, seringnya ya kendaraan bermotor. Misalkan kalian jual beli motor atau jual beli mobil, nah itu ada balik nama, untuk balik nama. Nah, untuk bisa balik nama itu harus bayar pajak. Nah, pajak balik nama itu nanti bisa disepakati kira-kira yang membayar penjualnya atau pembelinya. Nah, nanti tergantung kesepakatan. Jenis pajak selanjutnya adalah pajak subjektif dan pajak objektif. Nah, sekarang kita bahas pajak subjektif dulu, yaitu pajak yang penghitungannya tergantung kepada kondisi wajib pajak. Jadi ini contohnya adalah pajak penghasilan. Ya, ini kan tergantung subjek dari orang yang punya penghasilannya. Kalau penghasilannya kecil, ya bisa jadi pajaknya juga kecil atau tidak kena pajak. Nah ini, jadi penghasilan di bawah 60 juta setahun itu termasuk ke dalam PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, gaji Anda masih masuk PTKP ya? Kalau masih masuk PTKP ya alhamdulillah, berarti masih belum bayar pajak, pajaknya masih nol, pajak penghasilannya masih nol ya. Tapi masa mau setahun cuma 60 juta tidak sampai? Makanya saya buat YouTube, berharap penghasilannya bisa nambah, amin. Lalu yang kedua ada pajak objektif, yaitu pajak yang penghitungannya berdasarkan objek benda yang terkena pajak. Contohnya PPN, pajak pertambahan nilai, PPNBM, pajak pertambahan nilai barang mewah. Yang ketiga contohnya cukai rokok. Ya, ini sudah saya garis bawahi dan juga saya tulis miring. Jadi kalau pajak objektif itu tidak peduli siapa subjeknya, mau kaya ataupun miskin, siapapun yang menggunakan objek tersebut maka bisa kena pajak. Tidak peduli subjeknya itu mau kaya ataupun miskin. Jadi PPN, siapapun yang membeli gacoan tadi, mau kalian sesultan-sultannya atau kalian sobat miskin, ya tetap kalau jajan gacoan dapat PPN 10%. Nah, kalian juga kalau membeli barang mewah, ya, baik kalian itu sultan atau sobat miskin, ya tetap kena PPN BM. Nah, cukai rokok juga gitu. Siapapun yang beli rokok itu semuanya kena cukai rokok. Nah ini saya garis bawahi karena ada perbedaan antara cukai dan pajak. Apa perbedaannya? Kenapa kok cukai itu berbeda dengan pajak? Perbedaannya sekilas saja ya. Nanti next video insya Allah akan kita bahas apa perbedaan pajak dan cukai. Intinya cukai itu ada tujuannya, ada tujuan spesifik ya. Ada keinginan yang diraih secara spesifik. Kalau pajak, keinginan yang ingin diraih itu secara umum ya. Tujuannya umum. Maksudnya kalau cukai rokok, kenapa kok rokok dikasih cukai?
Ya supaya harapannya yang membeli rokok itu semakin terbatas. Masyarakat semakin sulit untuk membeli rokok karena harganya yang mahal. Akibat rokok tersebut kena cukai. Namun ternyata pada kenyataannya cukai rokok tambah mahal, makin banyak rokok yang tidak ada mereknya. Cuak ya. Itu pengalaman dari teman-teman saya karena saya sendiri pun tidak merokok. Lalu ada yang disebut sebagai pajak pusat dan pajak daerah. Nah, kalau pajak pusat tentu tidak perlu saya definisikan, tentu kalian semua sudah paham dari namanya saja, yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Contohnya pajak bangunan, pajak penghasilan, PPN, PPNBM. Lalu kalau pajak daerah, ya maka yang mengelola adalah pemerintah daerah. Contoh PKB, bukan partai, pajak kebangkitan bangsa, bukan, pajak kendaraan bermotor. Nah, jadi kenapa kok plat nomor itu beda kota, beda wilayah, beda juga kode alfabetnya? Kenapa? Karena pengelolanya juga diserahkan kepada masing-masing daerah. Lalu pajak pembangunan, nah ini beda dengan pajak bumi dan bangunan. Kalau pajak pembangunan itu biasanya dibayarkan ketika seseorang ingin membangun rumah lalu ingin mendapatkan IMB, izin mendirikan bangunan. Nah, untuk bisa mendapatkan IMB itu maka orang tersebut harus menyelesaikan pembayaran pajak pembangunannya dulu. Nah, lalu apa saja fungsi-fungsi IMB? Kenapa kita harus punya IMB ketika membangun rumah? Nah, monggo ya, tolong dibantu lagi di kolom komentar. Tolong saya dibantu apa gunanya IMB. Lalu yang ketiga ada pajak reklame. Nah, jadi kalau kalian sering lihat reklame di mana, di jalan-jalan di kota-kota Anda, walaupun kadang reklamenya isinya sekarang cuman caleg-caleg semua. Nah, itu masuknya pajaknya masuk ke pemerintah daerah. Baik, itu sedikit pengertian dan jenis-jenis pajak sebagai pengantar ya, sebagai pengantar kalian dalam memahami hukum pajak. Tadi sudah saya sertakan referensinya, jadi ini bukan dari saya, tapi saya mengutip ke suatu karya ilmiah. Silahkan bisa dicari karya ilmiah tersebut jika ingin mengutip atau menjadikan referensinya. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun kalimat. Saya juga masih belajar dan mohon koreksinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.